Halo guys, welcome to Drums Podcast. Kali ini saya bersama bintang tamu saya, yaitu... Halo guys, nama aku Syahbana Rahmadina, bisa dipanggil Dina. Oke, bagaimana kabarnya ini Kak Dina? Alhamdulillah baik. Baik ini? Iya. Semalam hujan nggak? Semalam enggak, alhamdulillah cuacanya cerah. Dari Cerah kemarin ya? sampai sekarang juga. Oke, kemarin tuh kayaknya hujan Salatiga itu deket exit tol banjir. Kemarin? Iya. Kemarin di tempat aku sih enggak ya. Oh enggak? Enggak. Tadi sini jam berapa ini ngomong-ngomong? Kesini? Sini jam 11-an. Jam 11 aja? Iya. Oke. Pas waktu Jumatan tadi berarti ya? Iya, sebelum Jumatan aku udah sampai. Oke. Oke Kak Dina, ini ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong tentang bully, apakah pernah nih melihat atau mengalami peristiwa bullying gitu? Pernah? Kalau mengalami dulu pernah, kalau melihat sekarang juga pernah, karena kan sering ya, apalagi aku itu kan masih sekolah. Ya. Jadi sering gitu lihat anak-anak di sekolahan itu kayak walaupun sepele sih ya, tapi itu udah termasuk bullying sih. Berarti pernah jadi korban? Pernah jadi korban, pernah jadi pelaku juga pernah. Berarti komplit no? Iya. Ini bukannya aku bangga jadi pelaku ya, Ya, tapi enggak, cuma Jess. mau berbagi cerita. cerita aja. Kalau Buat ini pengalaman tuh, saja. ini juga perbuatannya itu nggak baik ya. Oke, berarti Kak Dina sendiri pernah jadi korban, pernah juga jadi pelaku ya? Pernah. Jika mendengar penghinaan gitu ya, apa sesuatu perkataan yang menghina gitu terhadap temen itu, bagaimana pendapat Kak Dina? Menurut aku sih sakit ya, kalau kita kan perasaan orang kan setiap orang beda-beda. Jadi kalau ngomong ya jangan menghina gitu. Jadi kita Bikin harus, sakit hati ya? Bikin sakit hati. Kalau ngomong itu harus lebih disaring lagi biar nggak menyakiti perasaan orang lain. Istilahnya kalau cuman bercanda itu ada batasannya, jangan kelewatan gitu ya. Karena kan setiap orang kan perasaannya beda-beda, ada yang baperan, ada yang enggak gitu. Ini ya, sosmed menurut Kak Dina, apakah sosmed itu bisa menjadi wadah untuk bullying? Bisa tuh, karena kan apalagi sekarang kan zamannya udah apa-apa sosmed ya. Iya. Jadi tuh kita itu misal kita komen ke postingan orang, itu tuh udah sama aja membuli, apalagi komennya itu kalau kita ngatain kayak yang negatif gitu deh, ya? apa gimana gitu, yang negatif gitu ya, itu bisa menyakit perasaan orang lain. Jadi malah lebih banyak lewat sosmed ya? Iya. Pembulian itu? Iya, kalau zaman sekarang emang lebih banyak sosmed, apalagi kan dikit-dikit kita itu update status, story, apa gitu, pasti kan ada yang, mungkin ada orang yang iri atau pengen nggak juga suka lah, nggak suka. atau gimana. Jadinya kan komen-komen yang hal negatif gitu bisa menyakiti orang. Iya. Dampak bullying ya Kak Dina, dampak bullying yang Kak Dina tahu itu apa sih? Bagaimana pendapat Kak Dina? Dampak bullying itu banyak sih ya. Iya. Salah satunya tuh ada orang bisa menjadi semakin penyendiri. Jadi kalau di mana-mana itu dia tuh jadi takut berbaur sama orang lain. Iya. Bahkan kalau di rumah juga sama orang tuanya itu jarang cerita. Itu bisa jadi kayak itu mengurung diri gitu ya. Itu juga menjadi salah satu dampak bullying. Jadi kita tuh nggak usah lah bullying ke orang. Nanti kan kita nggak tahu kehidupan mereka itu gimana. Apa di rumahnya dia itu sering ditanyain sama orang tuanya kegiatannya hari ini apa gitu kan, kita juga nggak tahu. Belum tahu juga kan profil keluarganya gimana juga gitu kan. Jadi jangan kalian suka membuli, kasihan. Oke, perilaku bullying apakah akan terbawa sampai dewasa? Itu bisa ya, apalagi kan misalnya nih ya, kita tuh sekolah, kita dibully sama orang. Nah nanti pasti kita akan inget terus sampai kita udah dewasa nanti, kita udah kerja. Oh inget banget dulu kita dibully sama orang itu. Pernah digini sampai punya anak istri pun tetap masih ingat ya? Iya, bahkan bisa juga diceritain ke anaknya nanti buat jangan jadi pembuli nanti, karena kan kita tahu perasaannya orang yang dibully itu gimana. Apalagi itu sampai bikin sakit hati banget kan. Iya. Gitu. Jadi tambah
keinget terus sampai tua nanti bang. Bisa juga yang dibully itu dendam. nanti balas dendam. Iya, balas dendam. Kalau enggak, kalau siapa tahu kan suatu saat kita itu butuh bantuan orang Iya. itu, tapi orang itu karena dendam sama kita jadi kita nggak nggak mau ditolongin. menolong. Iya gitu. Faktor seorang ya jadi menjadi pelaku bullying itu biasanya apa sih kak? Untuk membuli orang gitu loh. Oh. Yang pertama itu bisa jadi orang tua. Mungkin karena di rumahnya itu sering dimarahin sama orang tuanya, jadi dia juga melampiaskannya misal ke temennya gitu. Iya. Jadi dia sering nyuruh-nyuruh temennya. Jadi kayak nyuruh-nyuruh, lu sini gitu Kalau enggak ambilin. dia marah-marahin temennya, temennya salah dikit aja udah dimarahin, itu mungkin karena orang tuanya juga begitu ya. Terlalu posesif. Iya. Jadi sebagai orang tua juga itu harus jadi orang tua yang baik, beri contoh anaknya yang baik agar dia bisa berbaur dengan baik. Dididik dengan benar. Iya betul. Pokoknya jangan mendidik anak dengan kekerasan. Biasanya itu nanti akan menjadi faktor untuk menjadi pelaku bullying ya. Iya itu. Oke. Untuk cara mengatasi kegiatan bullying itu gimana? Untuk cara mengatasinya sih ya, kita tuh harus selalu berpikiran positif. Iya. Jadi setiap sama orang yang misal ada orang menyendiri, Iya. kita tuh jangan bully. Biasanya kan kalau zaman sekarang kan ada orang kelihatan menyendiri gitu, Terus kita didiemin, bully, dibully. Kalau enggak kita kata-katain, kalau enggak kita suruh-suruh Iya. gitu. Itu jangan ya. Harusnya kan diajak membaur gitu kan. Ya diajak main, diajak ngomong, diajak cerita-cerita gitu sih. Iya. Nggak memperbanyak kasus-kasus pembulian itu. Iya. Kan di Indonesia ini udah banyak kasus pembulian itu ya. Iya banyak banget. Apalagi tuh yang baru-baru ini tuh ada ya, itu kasus pembulian anak SD di sekolahan itu sampai meninggal itu. Iya. Tuh di kelas dipukulin orang banyak gitu. Itu temennya malah video, nggak memisah lah atau gimana lah, kan kasihan orang tuanya juga toh. Iya. Iya. Nah, menurut aku itu tuh sangat nggak baik banget ya. Nah, peran yang paling penting di sini adalah peran orang tua. Jadi, orang tua itu harus ngajarin anaknya itu yang baik. Iya. Biar nanti anaknya nggak jadi pelaku bullying. Biasanya biar menjadi anak itu yang lurus lah, maksudnya tidak nakal atau menjadi berandalan. Ya, mungkin juga ada salah satu pelaku bullying itu yang sering banget dimanja. Jadi kalau dia di sekolah, misal ya seperti orang anak SD tadi, itu jadi dia merasa paling, wah aku ini paling di atas lah paling gitulah. di atas. Jadi aku bisalah bikin temen aku kayak gini, itu nggak baik ya. Iya. Jadi itu sangat meresahkan sih, apalagi kan banyak orang tua juga yang sedih kalau anaknya menjadi korban bullying. Kalau jadi pelaku bullying itu kan hukuman yang setimpal untuk pelaku bullying itu menurut Kak Dina sendiri itu apa? Hukuman yang istilahnya itu cocok lah sama apa yang didapat. Yang pertama nih ya, kita harus bilangin dulu secara baik-baik. Nah, kalau misalnya dibilangin sama orang sekitar nggak bisa, kita bisa tuh minta tolong sama pihak yang berwajib. Jadi biar nanti yang menangani adalah pihak yang berwajib. Ya. Bullying sebagian besar itu disebabkan dari latar belakang keluarga sih Kak. Nah, itu juga bisa ya. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin kan di rumahnya atau dia sering dimanja atau bahkan dia sering dimarah-marahin orang tuanya, jadi dia lampiaskan ke temannya. Jadi kalau dari keluarga itu menurutku emang iya. Iya. Kebanyakan sih dari keluarga gitu. Kak Dina, boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang pernah jadi korban bullying? Pesan buat teman-teman yang pernah jadi korban bullying itu ya, lebih disabarkan lagi. Ya walaupun aku juga nggak tahu ya apa sih yang dirasain sebagai korban bullying, tapi aku juga pernah kok menjadi korban bullying. Mau cerita dikit nih ya. Oke Kak Dina. Jadi dulu tuh pas SD, aku tuh pernah ikut drum band. Iya. Karena dulu ada perlombaan kan, mau ada Ekstra perlombaan. kayak curricular gitu. Iya. Jadi aku ikut drum band. Awalnya aku tuh jadi yang pembawa bendera.
Dirijen ya? Kayak pembawa bendera? Bukan, pembawa bendera tuh yang kayak di belakang sendiri tuh loh, yang buat nari-narinya itu. yang gini-gini itu? Iya, dulu pas SD aku jadi itu. Tapi tiba-tiba pas latihan tuh, aku tuh digantiin malah jadi Gita Patinya. Gita Pati itu apa? Yang dirijennya itu. Oh. Nah, tiba-tiba kan disuruh ganti jadi itu aja. Nah, ada tuh temen aku nggak terima karena dia yang pengen, tapi malah aku yang dipilih. Nah, dia tuh nggak terima, akhirnya dia tuh ngata-ngatain aku kayak, alah kenapa sih dia orang nggak mental, aku dikata-katain gitu dulu. Terus gimana tanggapan Kak Dina itu langsung kan? Karena itu temen aku sendiri, jadi aku pikir ya udahlah, aku akhirnya minta maaf kan. Aku datang ke rumahnya pas itu tuh hari Minggu, aku inget banget. Iya. Hari Minggu aku datang ke rumahnya, aku ngajak main, ayo main, maaf ya. Pas itu malah aku yang kepilih, malah aku yang minta maaf kan, walaupun yang milih jadi Gita Patinya itu bukan aku. Iya. Itu yang milih guru atau gimana? Iya, guru. Tapi aku tetap minta maaf sama temenku pas itu. Akhirnya dia mau maafin aku. Kita tuh pelukan alay banget. Alay banget gitu, pokoknya gitu deh ceritaku. Terus ada lagi nih, dulu kok sering dibully ya Kak? Atau membuli? enggak, sekarang aku pembuli nih. Oh. Nah, karena pas SMP itu aku tuh sok gaya. Iya. Karena pas SD kan aku sekolahnya di desa. Iya. Tapi pas SMP tuh aku kan ke kota. Ke kota. Nah, jadi tuh pas SMP tuh pas baru aja masuk kelas 7 itu aku tuh udah ngata-ngatain temen aku karena dia tuh, maaf banget ya buat temen aku SMP, dulu tuh aku katain kayak bebek soalnya mulutnya kayak bebek. Aku minta maaf banget buat temen aku, itu dulu aku katain gitu. Terus aku nantang dia juga, aku chat di WA, aku ajak ketemuan pas itu. Itu diajak ngapain itu? Mau berantem, sok gaya banget dulu aku tuh, kenapa nggak tahu. Oh berarti cewek itu juga ada berantemnya juga itu karena ada dulu karena aku kayak sebel banget gitu lihat mukanya kayak bebek. Gedek gitu ya. Gedek. Jadi aku ajakin berantem, pas di sekolah juga aku ngajakin berantem. Bahkan aku lempar-lemparin juga pakai penggaris dulu, aku inget banget. Terus aku akhirnya dimarahin sama guru aku. Kasian. Iya, tapi aku sekarang udah enggak, aku udah baikan juga sama temen aku yang SMP itu. Kita udah maafan dan sekarang aku ngerti banget kalau aku tuh salah. Ngata-ngatain temen aku gitu, ngajak-ngajak temen aku berantem gitu, itu aku salah. Aku ngerti banget sebagai pelaku. Nah, itu tuh yang nggak enaknya jadi pelaku itu gitu. Tapi sekarang udah maaf kan? Udah baikan juga. Masih sering kontak-kontak sampai sekarang? Sampai sekarang udah enggak, karena kan dulu kan SMP sempat COVID juga, jadi itu agak jauh gitu. Tapi tetap temenan kok, kalau misalnya ketemu di jalan pas itu juga masih sapa-sapaan ya? Iya, masih sapa-sapaan, karena mungkin dulu itu kan waktu masih kecil ya, belum ngerti juga, karena kan baru masuk SMP. Berpikirlah dewasa gitulah ya? Iya gitu. Pesannya nih ya buat korban bullying, harus tetap semangat, sabar, dan cari temen yang benar-benar bisa membuat kamu tuh nggak sendiri dan bisa membela kamu dalam keadaan benar ya. Udah sih itu. Oke, terima kasih Kak Dina udah mau datang ke Dams Podcast kali ini ya. Ini cuaca mungkin udah agak mendung, nanti kalau hujan ya. Iya. Oke, terima kasih untuk penonton yang udah mau nonton Dams Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dams Podcast. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.